Bapa kami yang ada di surga, kembali pagi ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami untuk dapat mengerti dan memahaminya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Buka mata hati, mulut, bibir, telinga kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-42, dan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga dengan ayat Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke 21 dengan perikop gembala yang baik yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka? Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku berikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata,
itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Wow, dahsyat. Yesus adalah gembala dan dia adalah pintu. Makanya kalau tidak melalui Yesus tidak akan sampai kepada Sang Bapa atau Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Kemudian kita baca di kitab Yohanes pasal 10 ayat 22 hingga dengan ayat yang ke-39 dengan perikop baru. Yesus ditolak oleh orang Yahudi yang berbunyi demikian. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus jawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah"? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Jadi Bapa atau Allah pencipta langit dan bumi dan Tuhan semesta alam itu satu dengan Yesus, jadi tidak bisa dipisahkan. Mau orang Yahudi, mau orang seluruh dunia, kalau nggak lewat Yesus nggak akan pernah sampai, doa-doanya juga nggak akan sampai. Karena hanya lewat Yesus saja segala sesuatu bisa terjadi. Karena kita adalah domba-dombanya dan Yesus adalah gembalanya yang diutus Bapa untuk melawat orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Kemudian di Yohanes 10 ayat 40 hingga dengan ayat 42. Dengan perikop Yesus di seberang sungai Yordan yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun,
sampai semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Jadi orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang percaya. Itu yang penting dulu. Karena kalau nggak percaya, kita nggak mungkin bisa. Karena setiap orang yang percaya pasti mengenal Allah yang benar-benar, bukan Allah-Allah lain di seluruh dunia ini. Terpujilah Tuhan Allah kita di dalam nama putranya Yesus Kristus atas firman-Nya hari ini. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Kita semua yang mendengarkannya diberkati. Dan semua orang percaya juga diberkati. Kiranya firman ini selalu menjadi kekuatan dan pelita bagi kita. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Bapa di surga, kembali kami mengucapkan terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Biarlah kami selalu menjadi domba-domba yang baik juga seperti gembala kami. Gembala kami adalah gembala yang baik, yang adalah jalan dan pintu menuju kepada Bapa. Karena Bapa dan pintu dan gembala adalah satu. Karena itu kami percaya tiada yang bisa keluar dari Bapa kecuali Engkau ya Yesus. Engkaulah jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, kepada Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam ini. Tidak ada Allah lain yang lebih tinggi dan lebih besar dari Engkau. Walaupun banyak ilah-ilah lain, Allah-Allah lain di semesta ini, tetapi Engkaulah yang satu-satunya penguasa dari segala sesuatu yang ada ya Bapa. Terpujilah Engkau selamanya. Engkau Maha Kasih, Maha Agung, Maha Mulia. Engkau telah mengaruniakan Putramu yang tunggal untuk setiap kami dapat mengenal Engkau secara pribadi. Berkati kami selalu ya Tuhan dengan firman-Mu, supaya firman-Mu akan selalu menjadi kekuatan bagi kami. Berkati para penginjil-Mu, apologet-Mu, dan semua gereja-Mu, agar kami dapat saling mengasihi, berdamai satu dan yang lainnya, dan membangun tubuh Kristus di dalam kerajaan-Mu di muka bumi ini, di seluruh dunia. Ambil kembali anak-anak-Mu yang tersesat dan hilang, dan bawa mereka dari kegelapan menuju terang. Jamah orang-orang di seluruh dunia ini yang belum percaya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera-Mu selalu melingkupi kami, umat-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah hari ini kita mendengarkan firman yang benar-benar berkuasa untuk kita dapat mengerti dan memahaminya. Haleluya. Good morning. Emmanuel. God bless you all.